Latar belakang. Tanaman kelapa sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena hampir semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah daging buah kelapa yang dapat dipakai sebagai bahan baku penghasil santan. Santan diperoleh dengan pemerasan terhadap daging buah kelapa. Santan merupakan bahan makanan yang dipergunakan untuk mengolah berbagai masakan seperti daging, ikan, ayam, dan untuk pembuatan berbagai kue-kue, es krim, gula-gula. PCO adalah salah satu bahan pangan sumber lemak yang sekarang ini banyak diminati karena khasiatnya bagi kesehatan. Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, PCO memiliki banyak keunggulan, yaitu kandungan asam larutan yang tinggi yang berfungsi sebagai antivirus, antiprotozoa, dan antibakteri. PCO sangat baik untuk kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mempercepat pertumbuhan penyakit, serta tidak mendorong terjadinya kegemukan atau obesitas. PCO juga mengandung antioksidan yang mengaktifkan hormon-hormon anti penuaan dan penuaan dini. Oleh karena itu, harganya cukup mahal. Dalam pembuatan PCO dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara enzimatis. Pembuatan PCO secara enzimatis merupakan pembuatan PCO dari santan kelapa dengan bantuan enzim. PCO yang dihasilkan dari proses enzimatis ini memiliki keunggulan antara lain kandungan lemak pada PCO tidak banyak berubah, sehingga khasiatnya tetap terjaga, tidak mudah tenyik karena komposisi asam lemaknya tidak banyak berubah dan rendamen yang dihasilkan tinggi. Salah satu enzim yang dapat digunakan dalam proses pembuatan PCO yaitu enzim bromelin yang berasal dari nanas. Enzim bromelin yang terdapat pada buah nanas dapat digunakan untuk memecah ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak. Buah nanas adalah tumbuhan herbal yang mudah ditemui. Harganya relatif murah. Dalam pembuatan PCO secara enzimatis, salah satu yang sangat mempengaruhi yaitu jumlah enzim yang digunakan dalam proses pembuatan PCO ini. Untuk menghasilkan minyak PCO dengan kualitas yang bagus, dapat kita lihat dari segi warna, rasa, aroma, densitas, dan kadar air yang dihasilkan oleh minyak PCO. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara kerja enzim bromelin pada Ananas comossus terhadap pembuatan PCO. Untuk tujuannya, mengetahui cara kerja enzim bromelin pada Ananas comossus terhadap pembuatan PCO. Manfaatnya meliputi: yang pertama, mengetahui dan mengerti cara kerja enzim bromelin pada Ananas comossus terhadap pembuatan PCO. Yang kedua, melatih menganalisis dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, menambah wawasan. Dan yang terakhir, sebagai media informasi. 1. Kelapa. Kelapa atau Cocos nucifera adalah salah satu tanaman yang menghasilkan minyak yang tumbuh di daerah tropis. Kelapa termasuk dalam tumbuhan monokotil dan termasuk dalam keluarga Arecaceae, sebelumnya Palmaceae, subfamili dari Cocoideae. Subfamili Cocoideae mencakup 27 genera dan 600 spesies, dan saat ini merupakan salah satu dari genus Cocos. Buah kelapa terdiri atas sabut atau exocarp dan mesocarp 35%, tempurung atau endocarp 12%, daging buah atau endosperm 28%, dan air buah 25%. Berikut komposisi kimia daging buah dapat dilihat pada tabel 2.1. Kandungan kimia pada daging kelapa adalah air, protein, dan lemak yang merupakan jenis emulsi dengan emulgatornya. Emulsi adalah zat cair yang tidak dapat tercampur, yang terdiri dari dua fase, yaitu air dan minyak.
Emulgator adalah zat yang berfungsi untuk mempererat emulsi. Dalam hal ini, emulgatornya adalah protein. Pada ikatan protein akan membungkus butiran-butiran minyak kelapa dengan suatu lapisan tipis sehingga butiran-butiran minyak tidak bisa bergabung. Begitu juga dengan air. Emulsi tidak akan terpecah karena masih ada tegangan muka protein air yang lebih kecil dari protein minyak. Untuk merusak ikatan emulsi lemak pada santan kelapa menggunakan metode enzimatis. Buah kelapa memiliki komposisi kimia seperti air, kalori, dan fosfor yang tinggi dan mengandung sedikit protein, lemak, karbohidrat, kalsium, besi, serta vitamin. 2. VCO atau Virgin Coconut Oil. VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa yang terbuat dari daging kelapa. Tanaman kelapa tumbuh di daerah tropis sehingga minyak kelapa juga disebut minyak tropis. VCO mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah diurai dalam tubuh. Kandungan asam lemak rantai sedang tersebut mempunyai kemampuan menjadi sumber energi di sel-sel tubuh manusia. Pembuatan VCO ada 6 cara, yaitu tradisional, pemanasan, pengasaman, sentrifugasi, pancingan, dan enzimatis. Pembuatan VCO dengan cara enzimatis merupakan pembuatan VCO dari santan kelapa dengan bantuan enzim. Ikatan protein minyak yang berada pada emulsi santan bisa dipecah dengan bantuan enzim, yaitu enzim protase. Salah satu enzim yang dapat digunakan untuk memecahkan ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak adalah enzim bromelin yang terdapat pada buah nanas. Salah satu olahan buah kelapa yang sangat menjanjikan dan mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan adalah minyak kelapa murni atau sering dikenal dengan nama Virgin Coconut Oil atau VCO. VCO ini dipercaya ampuh memberantas berbagai penyakit degeneratif diantaranya darah tinggi, stroke, diabetes mellitus, dan lain-lain, sehingga harga dari minyak ini menjadi sangat tinggi. VCO yang dihasilkan dari protein enzimatis memiliki keunggulan antara lain VCO berwarna bening, kandungan asam lemak di dalam VCO tidak banyak berubah sehingga khasiatnya tetap tinggi. Tidak mudah tengik karena komposisi asam lemaknya tidak banyak berubah. Rendeman yang dihasilkan tinggi. 3. Enzim bromelin. Bromelin merupakan enzim protase yang mengkatilisasi penguraian protein menjadi asam amino dengan melalui reaksi hidrolisis. Bromelin diperoleh dari jaringan-jaringan tanaman nanas atau Ananas sativus, baik dari tangkai, kulit, daun, buah, maupun batangnya. Pada proses pembuatan VCO secara estimatis, bromelin dapat menghidrolisis protein dalam krim santan kelapa untuk memisahkan minyak dengan air pada emulsi krim santan atau residu asam amino yang terlibat dalam reaksi pemutusan ikatan peptida pada protein krim santan adalah sistem yang terjadi pada lokasi aktifnya yaitu gugus sulhidrid yang dimiliki oleh enzim bromelin. Kandungan enzim bromelin pada batang nanas tergantung pada umur nanas. Enzim bromelin pada buah nanas muda sangat sedikit, sedangkan bagian tengah batang nanas mengandung bromelin lebih banyak dibandingkan dengan bagian tepinya. Aktivitas bromelin buah nanas muda lebih tinggi daripada buah yang tua. Semakin matang buah nanas, maka kandungan enzim bromelinnya akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, aktivitasnya semakin berkurang pada tingkat kematangan tertentu. Enzim bromelin memiliki kisaran pH 3,0 sampai 8,0. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah ETAL 2003 menemukan kondisi optimum enzim
bromelin dari ekstrak kasar batang buah nanas pada pH 6,0 dengan aktivitas 1,021 U per gram. Hal ini juga didukung oleh Kumaunang 2011 mendapatkan pH optimum enzim bromelin sebesar 6,5 dengan nilai aktivitas 2,758 unit per menit. Kerja enzim dipengaruhi oleh konsentrasi enzim yang digunakan karena menemukan banyaknya substrat yang dapat ditransformasi menjadi produk dan dapat menyebabkan proses tidak efisien jika tidak sebanding dengan banyaknya substrat. Pada penelitian Harimurti et al. 2020 mendapatkan hasil VCO 17,03 mili tanpa penambahan sari buah nanas. Dengan bertambahnya sari nanas mentah, maka VCO yang dihasilkan semakin meningkat pada kadar tertentu, sehingga hasil optimum VCO yang diperoleh sebesar 24 mili pada penambahan 20 mili sari buah nanas mentah. Tetapi semakin tinggi konsentrasi jus nanas yang ditambahkan tidak meningkatkan VCO dikarenakan semua substrat atau krim santan telah bereaksi dengan enzim. Hipotesis, cara kerja enzim bromelin pada nanas terhadap pembuatan VCO akan menghasilkan minyak yang berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan. Alat yaitu parut, blender, baskom kecil, tapisan, spoit atau alat suntik, alat tulis, HP, botol yang bersih, pisau, talenan, gunting, dan toples. Bahannya yaitu 1 buah kelapa, 2 buah nanas, kantong plastik gula, karet gelang, dan 1 liter air yang sudah dimasak. Waktu dan tempat. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 26 September. Tempat penelitian di sekolah. Cara kerja. Yang pertama, pembuatan substrat. Langkah pertama, buat santan kelapa dengan jumlah air sebanyak 500 ml. Kedua, tuang santan kelapa dalam kantong plastik gula. Ikat rapat menggunakan karet gelang. Yang ketiga, simpan selama kurang lebih 12 jam atau 1 malam. Selanjutnya yang kedua, pembuatan enzim bromelin. Langkah pertama yaitu kupas nanas, cuci bersih. Potong dadu kecil-kecil lalu masukkan ke blender. Kedua, tambahkan air sebanyak 1 liter, lalu blender, tapis, atau saring nanas. Sari nanas yang diperoleh disimpan di wadah yang bersih. Yang ketiga, pembuatan VCO dengan bromelin. Langkah pertama, ambilkan santan yang telah disimpan selama kurang lebih 12 jam, gunting pada bagian bawah kantong plastik. Yang kedua, keluarkan semua air yang terdapat pada substrat. Ketiga, pindahkan krim ke dalam toples yang bersih. 4. Ambil sari nanas sebanyak 20 ml. 3. Campurkan ke dalam krim dan aduk rata. 5. Tutup rapat, simpan di tempat yang bersih dan aman. Simpan selama 2 hari. Pada hari kedua, pisahkan air, minyak VCO, dan blundo dengan menggunakan spoit atau jarum suntik. Simpan minyak VCO ke dalam botol bersih yang telah disediakan. Buat penyaringan sederhana untuk menghasilkan VCO yang jernih. Krim santan yang digunakan pada praktikum ini diperoleh dari daging buah kelapa. Pengeluaran santan dari daging buah kelapa diawali dengan pemotongan daging menjadi ukuran yang lebih kecil dan dilakukan proses pemarutan. Pemarutan di sini dimaksudkan untuk memperluas permukaan dan merusak dinding sel, sehingga minyak dalam daging kelapa keluar. Selanjutnya, hasil pemarutan diletakkan di baskom dan dilakukan penambahan air. Fungsi penambahan air adalah mengeluarkan komponen senyawa dalam daging kelapa. Kemudian, santan yang didapat dalam praktikum ini disaring.
agar santan dengan ampas tidak bercampur. Selanjutnya, santan kelapa yang diperoleh didiamkan selama 12 jam sampai terpisah menjadi dua fase, yaitu fase skim yang jernih di bagian bawah dan fase krim yang berwarna putih susu di bagian atas. Skim berada di bagian bawah dikarenakan berat jenis skim lebih besar daripada krim, sehingga posisi krim berada paling atas. Selanjutnya, buah nanas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan daging buah kuning segar. Selanjutnya, buah nanas akan diblender untuk menghaluskan agar memudahkan proses pengambilan sari buah nanas. Terbentuknya minyak merupakan terhidrolisisnya ikatan peptida pada krim santan oleh enzim. Jika ikatan peptida tersebut terhidrolisis dan putus, maka minyak dapat keluar dari sistem emulsi. Praktikum ini diawali dengan pengambilan krim santan, kemudian diletakkan dalam toples bening untuk mempermudah mengamati pembuatan VCO. Protein merupakan suatu emulgator pada krim santan atau terdegradasi melalui proses hidrolisis dengan bantuan enzim bromelin yang merupakan enzim hidrolase pada substrat protein. Pemecahan protein menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil, sehingga minyak dapat terpisah dari sistem emulsi. Fungsi yang paling penting dari protein adalah aktivitas enzim. Enzim mengendalikan dan mengkatalase aktivitas kimia dari suatu sel hidup. Enzim bromelin yang terdapat pada buah nanas memecahkan atau merusak emulsi, sehingga semakin banyak minyak VCO yang berhasil keluar dari emulsi dalam air. Atau semakin banyak enzim bromelin yang ditambahkan, maka akan semakin cepat proses hidrolisis protein oleh enzim bromelin tersebut. Enzim ini akan merusak ikatan peptida protein sehingga protein dapat terdenaturasi menjadi komponen yang lebih sederhana, yakni asam amino dan komponen lainnya. Ketika proses denaturasi protein oleh enzim bromelin berlangsung, minyak yang telah bebas bisa keluar dari emulsi dan menuju ke bagian atas wadah yang digunakan. Hal ini merupakan pengaruh dari massa jenis minyak yang paling kecil di antara tiga komponen yang ada di dalam wadah, yaitu air, blondo, dan juga minyak. Hal ini juga akan mempermudah kinerja yang mana kita hanya perlu mengambil minyak-minyak dan blondo saja untuk dilakukan sentrifuge. Fungsi dari sentrifuge ini adalah untuk memisahkan minyak VCO yang masih terikat di dalam blondo. VCO yang ada di dalam blondo pada dasarnya sudah bebas, namun masih terikat sebagian oleh protein. Hal ini dikarenakan enzim bromelin yang ada sudah bereaksi, namun semuanya kinerja dari enzim tersebut sudah tidak kuat lagi, sehingga minyak VCO tersebut masih terdapat di dalam blondo. Ketika dilakukan sentrifuge, maka minyak VCO yang berada pada blondo bisa keluar karena perputaran sentrifuge yang sangat tinggi.